sama dengan masyarakat, dengan klien saya sama. Itu informasi yang saya terima ya, suratnya sama. Rocky Gerung rumahnya nggak digusur. Ada apa nih? Satu sisi ada petinggi-petinggi negara lah, saya nggak mau nyebut institusi ya. Juga katanya terima ganti rugi, masih katanya ya. Saya juga belum menginvestigasi lebih jauh. Tapi di mata kita adalah Rocky Gerung rumahnya tidak digusur dengan surat yang sama. Kenapa kami digusur? Sekarang rata dengan tanah, Pak. Pemirsa Gatra TV, bertemu kembali bersama saya, Guritno, dalam Gatra Bicara. Kali ini hadir di studio Gatra TV di Kalibata, Bapak Rinaldo Sijabat. Nah, perkenalan singkat saya dengan Pak Rinaldo. Pak Naldo ya, saya panggil begitu ya? Naldo, siapa? Nah, Pak Naldo ini mewakili beberapa warga di Bojongkoneng yang dia ada sengketa pertanahan dengan pihak PT Sentul City Terbuka. Nah, seperti apa kasus dan perkembangannya? Ini saya tanya langsung aja sama Mas Naldo ya. Tadi kesini kesasar nggak, Mas? Lancar, Pak. Lancar ya. Zaman apa? Mbah Google ya? Mbah Google ya. Sehat ya? Sehat. Oke, terima kasih udah bersedia datang ke studio Gatra TV. Sama-sama. Nah, perkembangan kasusnya sebenarnya warga melimpahkan minta bantuan Anda, singkat aja seperti apa sih? Sedikit meluruskan ya, bahwasanya ini bukan kasus kepemilikan tanah ya, tapi nanti mungkin ujungnya bisa saja ke sana. Iya, iya. Yang pasti harta benda di atas tanah itu diambil, dirusak, dihancurkan. Semena-mena, Pak, pakai bulldozer, pakai orang banyak. Jadi kutip premanisme ya. Tanpa ada ganti rugi, tanpa ada musyawarah. Dengan mengaku-ngaku saya punya SHGB. Itu yang terdampak berapa orang, Pak, kurang lebih, Pak? Oh, itu banyak ya daerah di Desa Bojongkoneng. Jadi terbagi kelompok ya. Tahun saya udah terbagi-bagi. Cuman satu kelompok ini saya yang pegang. Ya. Berapa orang kurang lebih? Kalau yang saya akomodir itu ada 28 atau 27 orang penggugat lah jadinya sekarang. Jadi kita melakukan gugatan di pengadilan. Nah, sampai sejauh ini itu proses sampai mana? Yang proses litigasi itu? Sekarang lagi agenda kesaksian ya, Pak, dari kami penggugat, Pak. Nah, kok sampai ke litigasi? Upaya-upaya non litigasi sebelumnya apakah pernah ditempuh, Pak Naldo? Upaya masyarakat pada waktu itu pernah juga, ini banyak beredar ya, Pak, ke DPD RI, ke DPR RI juga, bahkan sampai ketemuan atau pertemuan ya di BPN, Pak, Kementerian BPN. Jadi itu upaya-upaya pengaduan begitu ya, Mas ya? Iya. Oke, nah kalau saya mau tanya lebih mengerucut yang misalnya mediasi begitu, lebih intens kemudian dengan pihak Sentul City itu, apakah dari warga udah pernah gitu? Nah, ini yang saya menarik. Ya. Ketemu dalam proses yang Bapak bilang tadi, pengaduan. Jadi hingga sampai proses mediasi itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Padahal di surat Sekda pun, Sekda mengeluarkan surat, Pak. Rekomendasi bahwa permasalahan di Sentul ini terhadap masyarakat yang sudah menggarap tanah di atas tanah di Sentul itu harus dilakukan musyawarah untuk mufakat secara kekeluargaan. Itu tidak pernah terjadi, Pak. Nggak ada. Satu sisi kita pun masih bingung, Pak. Ya, rumah Rocky Gerung contohnya, Pak, nggak dibongkar ya. Jadi sepengetahuan saya surat-suratnya sama. Sama dengan masyarakat, dengan klien saya sama. Itu informasi yang saya terima ya, suratnya sama. Rocky Gerung rumahnya nggak digusur. Ada apa nih? Satu sisi ada petinggi-petinggi negara lah, saya nggak mau nyebut institusi ya. Juga katanya terima ganti rugi, masih katanya ya. Saya juga belum menginvestigasi lebih jauh. Tapi di mata kita adalah Rocky Gerung rumahnya tidak digusur dengan surat yang sama. Kenapa kami digusur? Sekarang rata dengan tanah, Pak. Nah, itu kondisinya seperti apa sih sebenarnya? Saya pengen tanya, mungkin kalau Pak Naldo tahu ya, itu sejarahnya itu seperti apa sih? Karena yang kami baca dan di Gatra Tulis juga pernah menulis itu terkait ada SHGB yang ada 3 SHGB dan sebagainya. Ini kemudian di Bojongkoneng sendiri yang konturnya secara geografis itu dengan kemiringan yang semi tajam gitu kan, itu udah ditempati warga sejak lama, katanya sejak sebelum kemerdekaan dan sebagainya. Itu kisahnya seperti apa, Mas? Itu kalau saya dengar informasi dari tetua-tetua di sana ya, orang tua, itu memang dari zaman Indonesia Merdeka itu memang sudah ada penduduk di situ, Pak. Ya. Tapi saya sedikit
secara ini ya, identifikasi dulu, kita pisahkan dulu terkait SHGB. Kita bahas mengenai garapan. Penggarap itu resmi Pak. Dikeluarkan suratnya oleh kepala desa. Dan itu ada peraturannya Pak. Kebetulan saya bawa peraturannya. Seperti apa? Sedikit saya baca dikit aja ya. Cuman saya nggak mau vulgar, nanti ketahuan lawan juga Pak. Ini rahasia saya untuk kesimpulan sidang saya. Ada beberapa SK Kepala BPN, nomornya saya rahasiakan dulu, adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilengkapi dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain, baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak, dengan atau tanpa waktu tertentu, itulah arti garapan, penggarap. Dan surat itu dikeluarkan resmi Pak, oleh kepala desa. Ya. Berarti resmi, masyarakat boleh menggarap, terlepas dulu itu ada surat atau tidak, ada pemiliknya atau tidak. Nggak perlu izin, di sini jelas bunyinya. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan tanahnya. Nah, kenapa masyarakat menggunakan tanah itu? Karena dalam undang-undang ini pemikiran dasarnya terkait pertanahan, bahwa tanah di Indonesia itu adalah ada peruntukannya, ada penggunaannya, ada penyediaannya, dan ada pemeliharaan tanah. Baru dikasih restu sama pemerintah dalam bentuk sertifikat. Baru ada. Nah, kalau pemilik yang katanya dia punya surat, tapi itu sebenarnya faktanya tanah di lokasi tidak ada apa-apain, kan nggak sesuai peruntukan. Berarti nggak ada peruntukan, tidak ada penggunaan, tidak ada penyediaan. Berarti pemikiran dasarnya undang-undang pertanahan ini salah dong. Tapi terlepas dulu saya mengenai SHGB. Jadi masyarakat berhak menggarap. Menggarap itu menggunakan, memanfaatkan. Jadi apa yang dimanfaatkan? Tanahnya. Untuk memanfaatkannya pakai apa? Pakai alat. Selain alat-alat, tanam tumbuhan, bangun bangunan, buat usaha segala macam lah. Dan fungsi sosial yang lainnya. Itu semua barang-barangnya milik si penggarap. Kepunyaan penggarap dong Pak. Resmi. Dan itu bayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Ada Pak pajak bumi dan bangunannya. Tiap tahun bayar. Berarti Bapak paham maksudnya kan? Berarti saya penggarap, terlepas dulu pemilik tanahnya. Barang-barang di atas tanah itu milik siapa Pak? Milik saya kan, milik penggarap kan. Dan itu direstui oleh pemerintah. Itu dihancurkan Pak. Tahun 2021. Dengan viral ya waktu ya di media sosial, kemudian di pemberitaan. Ada apa? Pembelaan dari Pak Brigjen Junior ya. Sampai lewat juga beliau itu. Nah, itu dasarnya dulu. Barang-barang itu dihancur leburkan. Ada surat undangan klarifikasi, masih undangan klarifikasi kepada warga nih. Khususnya juga ada kepada klien saya. Dari Kantah ya, kantor pertanahan? Bukan, dari PT Sentul. PT Sentul memberikan surat klarifikasi bahwa ini tanah kami, itu kata Sentul tahun 2021 ya, atau 2000 ya itulah 2021. Padahal sebelumnya kita nggak tahu tuh, masyarakat tuh nggak tahu tuh tanah Sentul, nggak pernah denger, paling sebelah sono lah Sentul. Nah, belum waktunya habis untuk datang atau dikasih jeda waktu, itu datanglah bulldozer tadi membongkar semua. Baru dilakukan upaya-upaya tadi yang ke DPR, ke kementerian. Mediasi, pengaduan dan sebagainya. Masih pengaduan sih, bukan mediasi Pak. Saya bilang tadi kita pisahkan ya. Kita pisahkan. Masih pengaduan. Tahap mediasi itu nggak pernah ada. Kenapa tanah ini yang digarap mana nih? Kayak saya ganti rugi. Sejogjanya seperti itu, apalagi itu budaya timur ya Pak. Selain budaya timur juga undang-undang juga ada mengenai ganti rugi itu. Nah, Gatra pernah mendengar nih, Mas Aldo, kami juga mengkonfirmasi dulu ada upaya dari pihak kantor pertanahan Bogor dengan seterusnya, dan ada pembicaraan juga dengan sebagian warga ya. Itu ada upaya untuk semacam pendataan lewat IP 4T. Jadi kayak semacam inventarisasi soal pemilikan, kemudian penguasaan, kemudian pemanfaatan dan sebagainya lah. Nah, itu kabarnya seperti apa itu? Apakah jalan di tempat atau tidak, atau ditolak warga atau seperti apa? Secara eksplisit saya juga kurang mendalami ya, karena itu urusan internalnya BPN ya. Tapi faktanya itu SHGB tetap dipegang oleh Sentul untuk membongkar semua tanahnya. Fungsinya juga saya juga kurang memahami mengenai itu diapakan. Memang ada program itu ya, memang dilaksanakan, tapi nggak, fungsinya apa? Nggak ada. Ya kita ngomong gimana ya, memang SHGB ini keluar. Saya kasih ilustrasi Pak. Saya bikin SIM, SIM saya asli.
Tapi saya kutip ya Pak ya, Ya. kutip ya, Ya. zaman-zaman dulu lah, Ya, nggak sekarang. Saya nggak ikut ujian praktek. Atau saya formalitas ikut ujian apa tertulis ya, tertulis. Ya. Nggak ikut loh Pak. Ya. SIM saya terbit. SIM saya asli apa tidak? Asli Pak. Ya. Memang prosesnya tidak melalui tahap yang benar, Nah gitu ya. itu bagaimana? Ini ada indikasi SHGB itu seperti itu nih Pak. Contoh, salah satu indikasinya ya, sebelum SHGB diterbitkan, ada permohonan dulu dari pemohon. Ya. Mungkin dalam ini PT Sentul ya, Ya. memohon untuk terbitkan SHGB. Syaratnya diukur Ya. sebelumnya oleh BPN. Ya. Pengukur tak ada tandanya Pak. Saya udah konfirmasi ke pihak BPN, itu ada tandanya Pak, bekas ukur itu ada tandanya. Baik besi atau pagar Patok atau dan semen, sebagainya ya. patok lah intinya. Atau tanda batas gitu ya. Ya, tanda batas. Bukti fiksinya ada gitu ya. Data Seharusnya. fiksinya. Ya. Yang kedua, tanah itu harus tanah kosong. Belum ada penggarapnya. Dalam artian belum digunakan dimanfaatkan. Ya. Kenyataannya kan ada kan klien saya. Kalau ada itu warga apakah pernah waktu itu misalnya ada klaim penataan, pengukuran itu warga dilibatkan nggak sih waktu itu? Itu dia. Saya nanya dan untuk saksi kan saya juga mencari, kita juga mencari saksi dan konfirmasi orang-orang sana yang dulu lama tinggal. Ya. Nggak ada. Bahkan nggak pernah lihat orang ukur, bahkan nggak lihat batas-batas itu. Tiba-tiba sampai peristiwa yang 2021 itu ya. Ya 2021, saya punya SHGB ini. Ya kaget dong Pak. Bukan sekedar kaget lagi, karena dibongkar ya lebih kaget lagi, terkejut. Nah, ini kan ada upaya, udah ada pembongkaran dan sebagainya ya, secara masif. Itu ada proses ganti rugi dan sebagainya? Nggak ada, itu dia Pak. Itu yang saya prihatin sama negara ini ya, membiarkan itu. Oke. Nah, kemudian dari Pemda sendiri dan sebagainya, dari unsur-unsur apa pemerintahan, apakah ada juga apa? Pemda sudah ada suratnya, ngasih surat. Ya. Kebetulan kita pegang. Itu suratnya memang kepada PT Sentul. Ya. Kebetulan kami dapat lah. Ya. Yang menyatakan untuk memerintahkan menghimbau atau segala macamnya lah Sekda, yang tanda tangan Sekda. Ya. Untuk menyelesaikan masalah ini, masalah penggarap dengan Sentul. Ya. Ini bukan masalah kepemilikan, sebentar dulu kan gitu, Ya. singkirkan dulu. Untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat Pak. Ya. Kekeluargaan itu ada. Dan itu tidak pernah ada Pak. Nah, tadi saya agak balik ke depan ya, soal upaya-upaya yang apa non litigasi ya. Sejauh itu kita pernah mendengar ya, kita juga pernah meliput waktu itu berapa pejabat ya di Wakil Rakyat itu datang ke Ya, Sentul City. DPR RI ya, Ya, dulu ya. DPR RI ya. Itu kelanjutannya seperti apa, Mas? Itu dia yang Mas tadi Aldo. sebelumnya juga saya berstatement, hanya permohonan toh, tapi nggak ditindaklanjuti oleh mereka. Masyarakat gini psikologinya ya. Masyarakat itu yang nggak punya apa-apa gitu loh, jauh lagi di Sentul. Bagaimana punya, misal saya juga berandai-andai juga ya Ya. pada waktu itu. Ini siapa yang harus inisiatif? Ya menurut saya DPR RI inisiatif dong, kembali mempertanyakan atau memanggil kembali dong. Baru terima aduan, ya masa udah? Itu yang saya tahu cuma segitu aja. Nggak Itu ada lagi. itu sampai pusat. Kemudian kalau untuk apa DPRD lokal di Kabupaten Bogor sendiri apakah aktif juga melakukan apa pembelaan pada masyarakat di sana? Sebenarnya dengan keluarnya surat Sekda untuk melakukan musyawarah untuk mufakat, Ya. itu bagi kami suatu institusi sebuah negara lah. Ya. Transpolitikas lah, semuanya saling udah keluar, Ya. tapi itu kan nggak dilaksanakan. Nah ketika itu tidak dilaksanakan, ya warga gimana gitu, masyarakat gimana? Ya makanya kita carilah wakil Tuhan, Oke. pengadilan. Kan ada harapan ya dari apa masyarakat yang di Bojongkoneng dan apa mewakilkan perkara ini kepada Anda. Nah, harapan mereka apa kurang lebih? Harapannya gini. Tapi sebelum harapan, Ya. ada yang namanya kepuasan batin, Pak. Yang tiba-tiba spontan dirusak, kaget. Surat garapan resmi ya, Ya. bayar pajak pula tiap bulan. Tiba-tiba datang ya bapak aku, pilih tanah ini. Padahal terindikasi juga yang saya bilang ilustrasi tadi, masih ilustrasi ya. Ya. SIM itu bisa keluar ya asli, tapi bisa nggak melewati ujian praktik dan ujian teori bisa keluar. Ya mbok, itulah gimana ya batin susah dengan kata-kata ya Pak Majid ya. Kepuasan itu lah, jangan kita dibuat mainstream oleh semua pihak ini, khususnya pihak-pihak lawan lah ya. Wah ganti rugi. Kasarnya kita minta duit gitu loh. Ya enggak, kita kepuasan batin dulu yang dicari dong Pak.
Ngerti nggak maksud saya, Pak? Kepuasan dulu dong, nggak sekonyong-konyong. Sentul tuh minta ganti rugi, berapa minta ganti rugi? Ini yang harus kita luruskan dulu. Sebenarnya bukan masalah ganti ruginya. Ganti rugi itu memang udah wajib, nggak usah dibahas, udah wajib dong, udah dibongkar. Mau diambil tanahnya ya bayar ya biasa itu. Tapi jangan itu diguming-gumingkan oleh pihak lawan. Oke, nah saya lihat ya di pemberitaan juga ada beberapa warga itu yang menyoal soal SHGB-nya dari Sentul City. Karena itu pernah berhenti ya kalau nggak salah, harusnya habis 2014 atau 2013. Kemudian itu baru muncul 2 tahun kemudian dan sebagainya. Itu cerita sebenarnya seperti apa sih? Ini saya dari rekam jejak administrasi hukum ya. Dan cerita-cerita saya kumpulkan. Pertama kali tanah itu diperoleh dari yang namanya PTP 11. PTP 11. Kepada, saya belum tahu faktanya ya, katanya ada kepada Sentul atau kepada PT Fajar, itu ada beberapa tafsiran. Sekitar 200-an, nanti saya kasih datanya ya, angkanya. 200 hektar ini ya? Ya, 200-an hektar, 296. Oke. Total tanahnya PTP ada sekitar 400-an lah ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 400 hektar ya. Nah, kemudian ada lagi surat pelepasan hak dari PTP ke masyarakat untuk Desa Bojongkoneng. Bentar, ini saya sebutin. Ini ada Desa Bojongkoneng. Ini ada beberapa desa ya dari PTP tadi memberi pelepasan hak kepada PT ya. Saya nggak usah nyebut merek dulu lah karena saya masih meragukan itu ke PT Sentul. Saya masih meragukan, Pak. Untuk Desa Bojongkoneng mendapat jatah sekitar 26 hektar ya. Oke. Ditambah ada 2 kali. 60-an, jadi ada 2 kali di Desa Bojongkoneng. Oke. Jadi memang kalau saya baca ya dalam perpanjangan SHGB itu selalu dari kantor pertahanan atau Kanwil BPN itu mendesak atau mensyaratkan itu sekitar 20% atau 30% itu diberikan kepada warga sekitar sekelilingnya. Nah, itu ya, seperti apa sih? Ini temuan saya terkait data tadi. Kita bukan pemberian Sentul, kita nggak mengakui itu. Kita ternyata dapat jatah juga dari PTPN tadi yang 26. Oke. Jadi langsung dari PTPN. Nah, coba kita berpikir logis, Pak. Tanah si PTP punya 400 hektar. 400-an ya sebenarnya lebih. Diberikan kepada beberapa orang nih, termasuk kita anggap Sentul lah, kita anggap dulu ya, walaupun saya masih menolak ya. Sebenarnya nggak tumpang tindih. Ini masalah di mana lokasinya Sentul ini? Kalau masyarakat sudah ada di situ, masyarakat dari Indonesia Merdeka, ya pasti tanah yang diberikan di situ dong, nggak mungkin beda-beda. Jelas namanya Desa Bojongkoneng. Jadi pertanyaannya, PTP ngasih PT Sentul di mana tanahnya? Oke, Mas Naldo, saya tanya terkait apakah ada upaya terkait dengan pengukuran. Artinya pengukuran kan ranahnya Kantah ya, ATR BPN ya, BPN dalam hal ini gitu kan. Dulu kan BPN di Kementerian Dalam Negeri, kemudian disatukan ke Kementerian ATR. Nah, apakah pernah ada inisiatif besar itu untuk berdasarkan data fisik, kemudian satelit, kemudian geospasial dan sebagainya, itu pengukuran, karena itu akan istilahnya ya membongkar semuanya gitu kan. Sebenarnya nggak ada tumpang tindih atau sama kayak tadi kan. Jadi terkait itu ada namanya constatering report di BPN. Kita minta nggak dikasih, Pak. Di Bogor atau di Bandung yang Kanwil? Pokoknya pihak BPN, Pak. Itulah yang membuka takbir sebenarnya. SHGB-nya si Sentul, baik di mana sih sebenarnya lokasinya dari PTPN, dari PTP ya, PT 11. Yang di mana lokasinya? Karena rakyat juga dapat dari PTP. Cuma namanya rakyat untuk meneruskan itu menjadi sertifikat atau permohonan kemudian, ya masyarakat ya janganlah langsung berandai-andai masyarakat langsung membalikkan tangan, permohonan langsung seharusnya dipermohonkan. Artinya akses sama prosesnya itu tinggal masyarakat masing-masing, mau nanti mau sekarang. Kan begitu. Ada lagi, apalagi kalau kita bahas masyarakat tidak mampu bagaimana? Apalagi kita bahas masyarakat tidak punya pendidikan, nggak ngerti gimana? Nggak sama ratakan, itu harus ditingkatkan biar jadi SHGB. Karena belum SHGB jadi nggak bisa. Nah itu yang dimanfaatkan, kami punya SHGB terus. Nah, constatering report itu pun kami minta di pengadilan. Ukurnya, terus ada SK ya.
Karena di SK ini SK-nya banyak ya. Jadi sebentar. Tadi dikasih tanah 200-an hektar Ya, dari 250. Ya. PTP 11. Tahun 94 terbitlah SHGB induk namanya. Ya. Yang sering disebut di kami itu SHGB 2. Ya. Kemudian SHGB itu dipecah tahun 2013. Ya. Perpanjang tapi sambil dipecah sih apa bahasanya ya. Perpanjangan untuk itu tapi dipecah. Ya. Itulah yang masuk ke desa Bojongkoneng. Perpanjangan itu dipecah menjadi sekitar 34. Kurang lebih ya Pak ya, takut salah. Ya, nggak apa-apa. Dipecah. Tetap masih atas nama Sentul City. Ya. Nah, bagiannya itu ya ada di desa Bojongkoneng yang klien saya ini punya. Dan yang punya surat garap ya khususnya. Nah, atas dasar dia punya itulah dia main bongkar Pak, tadi yang cerita pertama tadi, main usir tanpa suwon. Oke. Ya nggak ada musyawarah lah pokoknya Pak, udah kayak preman aja. Saya datang nih, kucuk. Awas lu minggir, udah pergi. Pakai bulldozer Pak. Semua apa yang dari atas bangunan jadi sekarang rata. Oke. Nah, aku tanya lagi Pak, terkait fakta fisik ya, bukti fisik atau data fisik. Karena ada data bukti yang non fisik yang non fisik artinya yang yuridis kan, fakta yuridis. Nah, yang fakta dan bukti non fisik itu kan ada misalnya surat ukur dan sebagainya. Itu yang sampai sekarang itu masih tim kuasa hukum Mas Naldo upayakan ke pihak BPN itu ya? Dulu kan ke pihak BPN menyurati. Ya. Nah, sekarang karena ini udah menjadi ranah pengadilan, ada ruang bagi pengacara untuk meminta itu namanya gugatan provisi. Oke. Permohonan provisi. Ada kesempatan di acaranya. Ya. Tapi permintaan itu belum diputus sama hakim. Atau mungkin hakim menilainya nanti di belakangan atau bagaimana. Atau mungkin nanti pas sidang setempat. Jadi kesempatan kami di situ. Udah nggak mungkin lagi setelah ini masuk daftar gugatan mengambil langkah yang lain lagi. Karena kami mintanya di pengadilan. Tapi kayaknya belum nggak juga sih wakil Tuhan itu. Nah, kalau upaya untuk mendapatkan data itu secara terbuka ya, kan itu Mas Naldo bilang kalau itu sudah diminta tidak diberikan oleh instansi terkait atau lembaga terkait kan, dalam arti Kanwil Kantah atau Kanwil BPN. Nah, itu adakah upaya lewat misalnya Komisi Informasi Pusat dan sebagainya untuk mendorong supaya itu juga terbuka oleh masyarakat yang memang memiliki kepentingan terhadap SHGB itu atau surat perpanjangan SHGB itu seperti apa? Memang kami sudah wacanakan beberapa minggu lalu ngobrol di Zoom meeting kita akan melakukan upaya itu, tapi setelah persidangan ini yang seperti saya bilang Pak, karena memang permintaan itu kita mintanya di sidang karena ada ruang dan kesempatannya. Gitu. Jadi untuk melakukan undang-undang KIP ya. Itu kan memang ada ketika KIP kita minta KIP ke BPN tidak ngasih, kita ajukan sidang KIP kan gitu. Sejatinya ya saya yakin menang sih kalau untuk minta KIP itu. Cuman terlanjur kita masuk persidangan. Kita minta di persidangan itu yang kita dahulukan dulu Pak. Tidak paralel gitu loh. Misalnya juga berjaga-jaga misalnya gitu. Seperti apa? Terkait semua hal memang kita lakukan. Cuman ketika masuk ranah pengadilan itu paralel itu jadi acuannya tetap peradilan. Ke peradilan yang inti ya, yang pokok yang sedang berproses gitu ya. Iya. Nah, terima kasih Pak Naldo. Mungkin pernyataan atau statement dari Anda terkait dengan suara warga di sana pengennya apa begitu dengan akhirnya sampai masuk ke litigasi itu seperti apa? Keinginan tetap ganti rugi ya. Cuman jangan serta merta ganti rugi enggak. Ada sebab dan akibatnya. Kenapa begini ganti rugi? Semoga dipahami masyarakat. Yang kedua, untuk masyarakat tahu saya benar-benar ini sangat penting. Kasus ini adalah bukan kasus kepemilikan tanah. Ini kasus penguasaan tanah, Pak. Masyarakat tanahnya di atas rumahnya, kebunnya, ada juga peternakannya. Itu produktif semua dan bisa menghasilkan untuk perekonomian ya. Itu dirusak, dihancurkan, dibuldoser pakai orang rame. Orang suruhannya tergugat, kami nih yang pengerahan massa waktu itu ya. Iya rame.
Musyawarah nggak ada. Padahal kasat mata kok lihat itu, oh itu ada rumah, pasti rumah siapa yang punya rumah. Nggak perlu pintar Pak untuk tahu itu Pak. Kalau niat baik ya, kalau niat baik. Nggak perlu pintar saya untuk suwon dulu. Pak, ini rumah mau digusur. Kayaknya nggak perlu bodoh juga sih untuk nggak melakukan itu. Saya nggak ngerti juga seberapa hati jahatnya hati itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kita permohonan lah peran serta pemerintah lah, negara dalam hal ini. Karena sudah diketahui kan, sudah tahu kan, udah ngelakukan permohonan kan masyarakat ini. Tindak lanjutnya apa? Ya inisiatif lah. Pemerintah belum hadir begitu ya intinya. Iya, padahal udah bikin pekerja permohonan loh. Kami ada masalah begini loh. Udah diajuin permohonannya. Pengaduannya sudah ada, disampaikan. Diam aja kan gitu. Ya saya ngelihat endingnya ya. Endingnya nggak ada apa-apa nih dari pemerintah, ya diam aja. Kan begitu nih. Yang terakhir ini saya kembali ke dasar apa pokok perkara ya. Bukan perkara sidang, maksudnya permasalahan ini intinya. PTP 11 memberi tanah kepada badan hukum, baik itu Sentul atau siapalah. Karena masih ada beberapa informasi yang berbeda. Ada yang bilang Fajar, ada PT Sentul. Seluas sekian hektar. Tapi jangan lupa PTP 11 juga memberi tanah kepada masyarakat. Suratnya ada Pak. Ini PTP penyerahan pelepasan hak. Ya. Maksudnya Bapak tolong baca judulnya Pak. Ya. Ini untuk masyarakat Pak. Ya. Oke lah, Sentul juga punya kayak ginian. Dan melihat dari jumlahnya, ini sebenarnya nggak tumpang tindih. Cuman di mana? PTP ngasihnya di mana? Ini yang bisa menjadi bola liar lah istilahnya ya. Iya, cuma kalau nanya di mana yang dikasih masyarakat, oh gampang sekali menjawabnya. Di mana penduduknya ada? Ya di situlah, nggak mungkin jauh dari situ. Ya, batas-batas desa dan sebagainya ya, administratif desa ya. Nah, pemikiran dasar mengenai pertanahan, tanah itu adalah untuk peruntukan, fungsi sosialnya ada. Saya masih penasaran juga, PTP ngasih PT Sentul untuk apa sih? Katanya ngasih dari tahun 90-an. Untuk apa? Baru bangunnya 2021, baru mau masuk tahun 2021. Untuk apa? Jangan-jangan kayak ilustrasi SIM saya tadi. Terbit SIM tapi nggak ikut ujian praktek atau ikut ujian apa tertulis. SIM keluar. SIM itu asli memang. Oke, kalau dalam pertanahan itu kalau udah lewat kadaluarsa dari waktunya itu menjadi tanah terlantar dan dikembalikan kepada negara gitu ya. Untuk tanah terlantar saya nggak mau bilang nggak mau menggiring dulu ke sana Pak. Ya. Karena kenyataannya memang fakta SHG BBRK masih hidup karena perpanjangan 2013. Ya. Cuman bagaimana prosesnya? Saya mengilustrasi tadi Pak ya. Ya. Analogi ininya lah, pembandingnya lah. Ya. Saya bikin SIM ini asli Pak. Ya. Tapi faktanya saya nggak ikut ujian praktek, nggak ikut ujian tertulis, SIM-nya keluar asli Pak. Prosesnya yang dipertanyakan Iya. ya. Banyak indikator-indikator terkait prosesnya itu kami ragukan. Saya tanya masyarakat, ada yang jadi saksi sama masyarakat, saya tanya. Pernah lihat patok-patok nggak di situ? Enggak. Pernah ada yang ngukur nggak? Tahun 2013? Enggak. Sejak kapan tinggal? Saya lahir di situ sekitar tahun 70-an. Ibu tinggal di mana orang tua? Di situ. Nenek tinggal mana? Di situ. Udah turun menurun di situ. Ya, sebelum kemerdekaan kali. Iya kan, nggak pernah ngeliat ada patok-patok, nggak pernah lihat apa-apa. Jadi kembali ke pertanyaan saya, PTP 11 sesuai pemikiran dasar Undang-Undang Pertanahan Negara kita, fungsi tanahnya, untuk apa ngasih ke PT Sentul itu? Untuk apa sih? Dulu ya. Coba kita bayangin deh, untuk apa coba? Kalau masyarakat dikasih nih, ada nih yang saya bilang Bapak nih. Ya. Ya untuk rumah tinggal, untuk bikin sawah, untuk berkebun, untuk hidup lah, bercocok tanam. Sekarang kita tanya, untuk kasih PT Sentul buat apa? Zaman 90-an loh. Emang isu RL1 udah ada? Ya, mungkin udah ada ya Pak? Bapak coba tahun 90-an, mungkin Bapak angkatan Bapak tuh ya? Saya masih muda sih Pak. Iya kan? Ya. Untuk apa? Penasaran saya Pak. Itu masih penasaran, dan susah saya jawabnya. Karena nggak tahu juga saya gimana nyari. Kenapa PTP 11 pada waktu itu tahun 90-an mengasih tanahnya ke Sentul? Itu Pak. Ya. Kalau ke masyarakat udah beritahu ya. Itu Pak masukan saya Pak. Oke, terima kasih Pak Analdo yang udah datang, kami undang ke studio Gatra TV terkait dengan kasus yang sedang berlangsung. Mungkin nanti kita akan update sejauh mana upaya-upaya dari masyarakat untuk dalam tanda kutip mencari keadilan ya terkait dengan penguasaan dan kemanfaatan tanah di sana. Penjajahan modern Pak. Oke. Terima kasih Pak Naldo. Pemirsa Gatra TV, demikian wawancara saya dengan Pak Naldo, salah satu pengacara dari warga yang
sekarang bersengketa dan mengadukan ini ke arah litigasi. Sampai jumpa dan kita akan kembali dengan topik-topik yang tidak kalah menarik yang suatu saat akan kita sampaikan kepada masyarakat. Sampai jumpa.